Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, di mana saja kalian berada, kalian sudah ada di depan monitor, kalian nanti akan mendapatkan materi lanjutan, yaitu tentang globalisasi di bab 2. Walaupun kondisi ini tetap mengkhawatirkan, tapi kita masih bisa belajar dan juga kita masih berekspresi dan juga dan sebagainya. Kalian pada hari ini diminta untuk memahami, mengikuti pembelajaran yang kaitannya dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kalian akan lebih mendalam lagi, lebih serius lagi, lebih memahami tentang globalisasi di bab 2. Baik, ini globalisasi. Kita mengetahui nanti akan apa tuh yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, kita lanjut. Kita akan mengetahui tentang pertama di sini tentang pengertian globalisasi. Ya. Globalisasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari bahasa dari kata global yang berarti universal yang mendapat imbuhan lisation yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mula katanya globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru, baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi secara mendunia. Jadi meluas, ya, universal. Kita lanjut. Ada juga pendapat yang lain bahwa globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lain. Cochrane dan Paine berpendapat bahwa sebuah globalisasi, yakni sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat tunggal dan global. Yang kedua, kita akan bahas yaitu tentang bagaimana perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi itu ada di beberapa bidang. Pertama di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Apa saja di bidang teknologi dan informasi, yaitu seperti media cetak, seperti koran, tabloid, dan majalah. Juga yang kedua, media audio seperti radio, tape, kompak, disk. Yang ketiga, media audio visual seperti televisi, TV kabel, internet yang kita ketahui. Itulah di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, di sini ada koran namanya Kompas, ada HP, ya, ada TV, komputer, ada TV dulu yang hitam putih. Nah, berubah menjadi komputer, nah, berubah menjadi HP. Ya, dulu koran informasi dan teknologi. Ya. Nah, sekarang yang kedua di bidang ekonomi. Kita lihat gambar ini, ya, orang ibu makan hamburger. Nah, ini bidang ekonomi, ya. Nah, seperti pengambilan uang di ATM, ya. Ada juga ini pencucian pakaian, laundry, ya. Ada WLX. Nah, ini pemesanan barang. Ini juga berbentuk uang segala macam. Nah, sekarang ini yang ketiga di bidang sosial budaya, ya, pakaian-pakaian adat, ya, dulu seperti ini Minangkabau, ya, ada juga yang lainnya. Nah, berubah menjadi pakaian yang gens,
ya modern. Juga ada juga pakaian yang mendulu, ya kalau kita lihat ini cutbray, jadi kecil ke bawahnya gede, rambutnya modenya macam mode sekarang, tuh geng segala macam, ya bentukan pakaian sebagainya. Inilah adalah bidang sosial budaya, perubahan di dalam sosial budaya. Nah, ada 3 ya di dunia ini, kelompok manusia ini ada 3. Ada business, ada teknologi, ada kultur. Kultur itu budaya. Kita lihat nanti penggambarannya bagaimana. Yang ketiga, sekali lagi, ini business, jadi orang-orang yang bisnis, teknologi, orang-orang yang menguasai teknologi seperti komputer, seperti HP, seperti ada kendaraan, mobil segala macam, pesawat, kultur budaya. Jadi 3 komponen inilah yang menguasai dunia. Yang ketiga sekarang karakteristik globalisasi. Karakteristik itu adalah karakter, ya, penjiwaan. Yang pertama, terjadinya perubahan dalam konstantin ruang dan waktu. Perkembangan barang-barang seperti televisi, satelit, telepon genggam, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan masa semacam turisme, memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Itulah yang terjadi dalam perubahan dalam konsisten ruang dan waktu. Yang kedua, pasar dan produksi. Ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi semacam World Trade Organization, WTO. Nah, itulah karakter membentuk globalisasi, membentuk ruang lingkup yang luas. Selanjutnya, ruang karakter tadi yang membentuk globalisasi. Yang ketiga, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, terutama TV, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Saat ini kita dapat mengkonsumsi dan mengalami gagasan dan pengalaman baru mengenai hal-hal yang melintasi beraneka ragam budaya. Misalnya dalam bidang fashion, literatur, dan makanan. Nah, itulah yang membentuk. Nah, yang keempat, apa tuh? Yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama. Misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, inflasi regional, dan lain-lain. Ya. Yang keempat, gambaran setelah karakteristik itu gejala globalisasi. Gejala globalisasi. Apa saja cakupannya dalam bidang globalisasi? Gejala globalisasi itu, gejala itu adalah kayak orang sakit demam, ya, gejala-gejala flu yang akibatkan penyakit apa. Yang pertama, meningkatnya aliran data lintas batas. Yang kedua, B, meningkatnya perdagangan global. C, adanya desakan dari berbagai pihak untuk penyerukan keadilan internasional. Yang D, meningkatnya pertukaran budaya. Yang E, menyebar luasnya paham multikulturalisme dan akses individu terhadap berbagai macam budaya besar. Yang F, meningkatnya turisme lintas negara. G, meningkatnya imigrasi. H, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. Yang I, berkembangnya sistem keuangan global. J, meningkatnya aktivitas perekonomian dunia. K, meningkatnya peran organisasi-organisasi internasional. Itulah diantaranya daripada
globalisasi. Sekarang kita lanjutkan dengan dampak globalisasi. Dampaknya ada dua, dampak positif dan juga dampak negatif. Kita lihat sekarang dampak positifnya bagaimana dari globalisasi. Pertama, ya kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi informasi apapun ya dari internet tentang ilmu pengetahuan kita akan dapat. Yang kedua, mudah melakukan komunikasi. Walaupun berjauhan di mana saja beradanya, tapi tetap bisa berhubungan. Yang ketiga, cepat dalam bepergian. Mobilitas tinggi. Ya, cepat. GoFood, GoFar, GoCar, dan lain sebagainya. Kita bisa. Nah, yang keempat, menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keenam, mudah memenuhi kebutuhan. Ya, kalau uangnya banyak, ya apapun kebutuhannya akan mudah didapat. Ya, apa saja. Ya, HP ganti, mobil ganti, rumah ganti. Itu pun kalau uangnya banyak bisa memenuhi kebutuhan. Ya. Dampak negatifnya sekarang, ya bergesernya nilai-nilai dan sikap seseorang karena pengaruh negatif dari teknologi komputerisasi, media massa dan alat komunikasi. Tuh gaya rambutnya tuh, ya mohak, ya mohak itu sebelahnya botak, yang tengahnya panjang. Nah ini gaya rambut model sekarang. Itu dampak negatif dari globalisasi. Ya keren kan? Nah ini ada anak-anak nih, ya yang main globalisasi karena internet, ya main game. Ya sampai telanjang bulan. Nah itu ada kita lihat kalau di tempat-tempat showroom, tempat-tempat PS segala macam, ya itu ada seperti ini anak. Ya. Nah ini yang kedua, tumbuhnya mental frustasi, minder, stres dan tertekan karena tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi, komunikasi dan informasi. Bisa akibat daripada stres, minder, frustasi, akhirnya dia berbuat seperti ini rambutnya. Ya, karena pengaruh-pengaruh lain dari luar. Ya, kalau orang Islam tidak terpengaruh apapun. Ya, tidak akan minder, tidak akan frustasi, tidak akan stres. Insya Allah akan mendekatkan diri kepada Allah. Aku frustasi. Ya. Ya, bro. Dacing, wireless aja, ya kan ngep. Ya, nah ini pakai laptop Apple baru gue, pakai laptop iPad baru gue. Stres. Nah, yang C, orientasi hidup hanya pada nilai ekonomi, menyebabkan bergesernya nilai kemanusiaan, keharmonisan hidup dengan lingkungan, dan kehangatan persahabatan. D, hilangnya budaya asli daerah tertentu akibat tidak dipatenkan. E, makin merajalelanya kaum kapitalis atau pemilik modal yang dengan leluasa menanamkan modalnya di segala penjuru dunia. F, kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk merusak dunia menjadi ketakutan semua pihak. Thank you, Goje Maisu. Globalisasi. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan juga pemahamannya. Kalian ikuti dan cermati. Nah, demikianlah yang Bapak bisa sampaikan materi ini tentang globalisasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.